Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang berbahagia, ketika memasuki bulan Ramadan, kita sering mendengarkan ayat suci Al-Quran yang dibaca oleh para da'i dan para khatib, yaitu Quran surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu melaksanakan puasa. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, seperti telah diwajibkan kepada umat-umat sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Dari ayat ini ada 3 hal. Yang pertama, puasa diwajibkan kepada orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, puasa itu telah diwajibkan kepada umat-umat terdahulu. Dan yang ketiga, tujuan puasa adalah mencapai derajat muttaqin, yaitu orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkaitan dengan kalimah 'alal ladzina min qablikum, diwajibkan kepada umat-umat sebelum kamu. Ini menurut Abu Sari Muhammad Abdul Hadi dalam kitab Ahkamus Shaum wal I'tikaf. Ada 3 pendapat ulama. 'Alal ladzina min qablikum bermakna yang pertama adalah bahwa puasa diwajibkan kepada umat terdahulu, dimulai dari umat Nabi Adam alaihissalam. Sedangkan pendapat yang kedua, bahwa puasa diwajibkan kepada ahlul kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani. Dan yang ketiga, diriwayatkan oleh As-Syabi bahwa puasa diwajibkan hanya kepada kaum Nasrani saja. Kaum muslimin yang berbahagia, dari 3 pendapat ini yang paling rajih, yang paling kuat adalah pendapat yang pertama, bahwa maksud 'alal ladzina min qablikum adalah umat-umat terdahulu, dimulai dari umat Nabi Adam alaihissalam. Lantas bagaimana puasanya Nabi Adam? Nabi Adam berpuasa berdasarkan riwayat dari Ibnu Katsir bahwa umat Nabi Adam berpuasa selama 3 hari tiap bulan yang disebut dengan Ayyamul Bid atau hari-hari yang terang, yaitu tanggal 13, 14 dan tanggal 15 setiap bulannya berdasarkan kalender Hijriah. Dan juga ada riwayat lain bahwa Nabi Adam melaksanakan puasa pada tanggal 10 Muharram. Lantas bagaimana dengan Nabi Nuh? Nabi Nuh diceritakan bahwa beliau melaksanakan puasa 1 tahun ketika beliau berada di atas bahtera, dan beliau tidak melaksanakan puasa 2 hari saja, yaitu pada 2 hari raya. Sedangkan Nabi yang lainnya seperti Nabi Ibrahim diceritakan bahwa beliau melaksanakan puasa itu ketika Raja Namrud memerintahkan mengumpulkan kayu bakar dan akan membakar Nabiullah Ibrahim. Nabiullah Ibrahim ketika dilemparkan ke dalam api itu pun beliau dalam keadaan puasa. Nabi-nabi yang lain seperti Nabi Yusuf. Nabi Yusuf pun berpuasa ketika Nabi Yusuf dimasukkan ke dalam penjara. Nabi Daud berpuasa
satu hari puasa, satu hari tidak. Bahkan Siti Maryam pernah berpuasa sambil beliau puasanya tidak berbicara. Itulah puasa-puasa yang pernah dilakukan oleh umat-umat terdahulu. Kaum muslimin yang berbahagia, lantas bagaimana puasanya Nabi Muhammad SAW sebelum turun ayat diperintahkannya puasa? Yang pertama, Rasulullah sebelum turun perintah ayat puasa melaksanakan puasa Ayyamul Bid, yaitu 3 hari, tanggal 13, 14, dan tanggal 15. Dan juga Rasulullah melaksanakan puasa tanggal 10 Muharram. Kaum muslimin yang berbahagia, lalu kapan diperintahkan oleh Allah untuk melaksanakan puasa Ramadan? Yaitu tanggal 2 Sa'ban tahun kedua Hijriah setelah Rasulullah SAW hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Di tahun kedua Hijriah ini beliau mendapatkan perintah melaksanakan puasa di bulan Sa'ban. Tetapi turun perintah puasa di bulan Sa'ban, Rasulullah tidak langsung melaksanakan puasa di bulan itu, tetapi melaksanakan puasanya di bulan Ramadan. Berbeda dengan perintah melaksanakan sholat misalnya, ketika Rasulullah SAW diisrokan dan dimi'rajkan, lalu turun perintah sholat, Rasulullah pada pagi harinya melaksanakan sholat. Begitupun perintah zakat, ketika turun ayat khudh min amwalihim shadaqatan tutahhirhum wa tuzakkihim, maka pada waktu itu juga langsung melaksanakan perintah, yaitu mengeluarkan zakat. Dan ketika perintah turun tentang haji, pada waktu itu pula Rasulullah melaksanakan haji. Tetapi perintah Ramadan ini ketika turun pada tanggal 2 Sa'ban, ada jeda di bulan Sa'ban ini sampai Ramadan. Dan Rasulullah SAW mengisi di bulan Sa'ban ini bagaimana tata cara pelaksanaan puasa di bulan Ramadan yang baik. Karena banyak para sahabat yang bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana kalau puasa kami dalam keadaan sakit? Bagaimana kalau puasa kami dalam keadaan bepergian dan lain sebagainya?" Ini dijelaskan oleh Rasulullah secara gamblang, sehingga di bulan Ramadan persiapan ini sudah matang. Kaum muslimin yang berbahagia, maka di bulan Sa'ban sesungguhnya adalah momentum untuk menggali ilmu bagaimana pelaksanaan puasa dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai di bulan Ramadan tema yang diributkan tentang khilafiyah, apakah pelaksanaan tarawih dan witir itu adalah 23 atau 11? Apakah sholat witir yang afdol itu 3 rakaat langsung atau 2 rakaat ditambah 1 rakaat? Ini terus berulang-ulang ketika datang bulan Ramadan. Nah, seharusnya momentum Sa'ban ini dijadikan oleh kita untuk belajar ilmu bagaimana melaksanakan puasa dengan sebaik-baiknya, sehingga memasuki bulan Ramadan kita bisa melaksanakan puasa yang afdal sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya, dan kita bisa melaksanakan hal-hal yang disunnahkan dan kita bisa sempurna melaksanakannya, sehingga tujuan puasa yang utama yaitu la'allakum tattaqun, menjadi orang yang bertakwa kepada Allah, dapat kita raih. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.